Hello guys, welcome back to my channel Fimisa Kaizo. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza di konten yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah konten gaming gear. Oke cuy, di konten gaming gear sekarang kita masih ngebahas tentang barang sponsorship dari HyperX ya cuy ya. Gua bakal ngebahas dari keyboardnya dulu, yaitu adalah HyperX Alloy Origin ya cuy. Jadi gimana nih? Enak nggak sih udah dipakai beberapa hari ini gitu, dan di sini pun juga gue bakal nge-reviewnya secara jujur gitu cuy ya. Jadi mau kalau misalkan nggak enak ya gue bilang nggak enak, kalau misalkan enak ya pasti gue bilang enak. Nah oke, jadi di sini pun juga gue akan menerangkannya secara bahasa awam gitu, dan menggunakan bahasa gaming ataupun bahasa teknologi gitu kan, karena kita biar sama-sama enak aja lah. Jadi buat kalian yang memang belum paham dan pengen ngebeli ini, karena ini si abang ini ngomong apa sih nggak ngerti gitu kan. Nah di sini gue bakal berusaha untuk sedi mengertinya sama kalian, jadi biar kalian itu bisa menangkap dengan baik, dan kalau yang tertarik beli ya langsung beli aja. Oke, untuk masalah keyboardnya ini yaitu dari HyperX Alloy Origin ini cuy, yang pertama kali yang gua bahas itu adalah dari segi si modelnya ya. Lu bisa lihat lah, ini gaming banget itu, warna-warni gitu kan ya. Terus juga wah cocok lah ya, Nusan di meja gue ini udah nih keren banget itu. Begitu gua pasang si keyboard itu langsung bini gue aja ngomong itu keyboard kok keren banget gitu kan ya, beli berapa ya, enggak ini sponsor begitu cuy. Nah oke, dari segi si modelnya ini masalah selera sih, menurut gua ini sudah mencukupi kebutuhan gua. Gamingnya pun ada, intelektualnya pun juga ada gitu kan, terus minimalisnya pun juga ada. Nah berbeda dengan keyboard gue yang kemarin kan itu terlalu lebay gitu kan, si RGB-nya tuh terlalu over gitu, dan terus ukurannya pun juga ya terlalu besar juga. Nah tapi untuk si HyperX ini dia ukurannya tuh kecil cuy ya, nggak terlalu kecil lah, maksudnya standar ya untuk ukuran keyboard mechanical ini, dan dia bener-bener ngepas banget gitu. Terus juga dari segi apa namanya RGB-nya pun juga ini nggak lebay, tidak banyak ornamen-ornamen, hanya cukup dengan RGB-nya aja nih, dan si RGB-nya itu ini bisa diatur ya cuy ya. Ya ini masuk lah untuk kategori selera gua yang pengennya gaming minimalis begitu. Nah lalu dari segi si bahannya cuy, nah ini gua nggak nyangka banget. Gua kira ini meskipun pas begitu dua dapet dusnya, wah ini mah kayaknya ringan plastik gitu kan ya, terus ya cepet rusak gitu. Nah tapi pas begitu gua pegang dan gua angkat, ini lumayan cuy ya, berat bro, asli berat banget ini ya, lu sekitar 1 kilo lebihan lah, ini sekitar 1 kilo lebihan, dan besinya ini solid banget. Jadi begitu lu simpen di meja, saat lu misalkan lu lagi rusuh nih, lagi main game rusuh, ini tidak mudah terubah posisinya gitu. Kalau bahasa Sundanya memang tidak mudah kagedor gitu kan ya. Jadi tetap solid di meja itu meskipun lu lagi rusuh gitu kan ya. Aman lah pokoknya ya. Nah lalu dari segi si bahan material si kabelnya ini yang gua ngerasanya wih oke banget ya. Dia kabelnya dia udah ada lilitan begini cuy. Jadi so kalau misalnya lo ketarik nggak sengaja ini masih aman. Terus juga panjangnya pun juga lumayan, ini agak panjang ya, mungkin ada sekitar 3 meteran ya cuy ya. Jadi di saat lo mundur CPU lo di belakang sana dan lo pengen agak sedikit nyender gitu kan, ditarik si keyboardnya ini, dia masih mumpuni, dia masih cukup untuk panjangnya. Nah oke, ini buat kalian yang memang belum mengerti tentang masalah perkeyboardan gaming ya cuy, gaming mechanical keyboard ya. Di sini gue bakal ngejelasin kalau misalkan si HyperX Alloy Origin itu adalah jenisnya adalah mechanical gaming keyboard, yang dimana adalah komponen-komponen lain yang kita buat ngetiknya itu mechanical. Nah sedangkan kita tahu kalau misalnya mechanical itu ada 3 jenis, yang ada warnanya merah, yang hijau, dan ada yang biru. Nah ini secara singkatnya aja nih, gua pernah pakai mechanical yang warnanya biru ya cuy ya, si lambang bukannya apa ya, simbolnya biru gitu kan. Kalau yang simbolnya biru itu dia ngetiknya agak sedikit berisik begitu cuy. Nah di si HyperX Alloy Origin itu yang gua pesan ini bertipenya red linear. Jadi bahasanya itu sedangnya aja lah, nggak terlalu lembut gitu kan, nggak terlalu berisik juga. Jadi selain linear itu bisa dibilang nih ya di tengah-tengah lah ya. Jadi untuk suaranya tuh ya seperti begini lah. Nah lo udah bisa dengarkan kayak suaranya tuh nggak terlalu berisik lah, cukup gitu ya, yang
Kadang kalau misalkan kita pakai keyboard yang gak ada suaranya pun banget, itu jadi ngantuk. Gitu lagi bikin skripsi ini, gue ngetik malah jadi ngaco gitu kan, dan malah jadi ngantuk, lu skripsi nggak beres-beres. Nah oke cuy, sekarang kita masuk ke dalam masalah fiturnya ya. Nah untuk masalah keyboard gaming RGB dari HyperX ini udah dibekali dengan aplikasi bawaannya ya cuy ya. Jadi lu bisa download ya aplikasinya di hyperx.com/nguunity ya. Jadi si aplikasi ini tuh lumayan kebantu banget ya. Jadi dia tuh bisa ngerubah si RGB-nya ini sesuai dengan keinginan kita nih. Jadi ada beberapa preset yang udah disiapin dari si aplikasinya. Jadi misalkan lo RGB-nya kan misalkan ke nge-wave doang gitu, lalu bisa ganti-ganti. Jadi ada mode yang sun ini, terus ada yang kayak ngebling-ngebling gitu cuy, terus ada yang berubah-berubah warna kalau misalnya kita diklik gitu kan. Terus juga ya banyak lah, lu bisa pilih sesuai keinginan lu untuk si pola dari si perubahan RGB-nya. Nah lu juga bisa ngerubah dari si warna apa yang pengen lo tampilin aja. Nah misalkan kalau gua kan ini hampir semua warna ada yang gue keluarin. Nah, misalkan gue nggak suka dengan warna oranye atau kuningnya, lo bisa matiin si warna kuningnya ini di aplikasinya itu cuy ya. Nah terus juga si aplikasinya itu mendukung juga lo keyboard ini pun juga di aplikasi itu lo bisa sinkronkan makronya. Si makro ini fungsinya untuk kayak lebihnya bahasanya itu shortcut lah ya. Jadi misalkan kayak lo pencet G yang harusnya G itu bisa jadi nge-close gitu. Lo pencet spasi yang harusnya spasi lo bisa nge-shutdown. Nah seperti itu fungsinya dari si makro ini. Nah si keyboard ini tuh udah support makro, jadi lo bisa sangat terbantu banget kalau misalkan lo memang pemain game MMORPG kayak atau misalkan game-game yang membutuhkan banyak shortcut, lu sangat kebantu banget di keyboard sini gitu. Nah oke, untuk fitur lain dari perpaduan keyboard ini dan si aplikasinya, dia ada yang namanya gaming mode ya cuy. Si gaming mode ini tuh fungsinya dia bisa ngedisable nih, salah satu itu bisa ngedisable kayak tombol-tombol kayak shortcut Alt F4 gitu kan. Itu kan otomatis kalau misalnya kita lagi main game kepencet Alt F4 itu bakalan nge-close tuh kan ya, terus kayak misalnya Alt Tab gitu. Nah itu bisa di disable semua. Jadi pada saat kita main game ada tombol yang harus memencet tombol itu, dia bisa di disable, jadi lu nggak usah khawatir kalau close untuk si game itu. Nah oke, dari tadi kita ngomongin masalah kelebihan aja ya, jadi jangan mentang-mentang barang sponsorship gue bagus-bagusin ya. Ternyata dari semuanya itu pun dia masih ada tetap kelemahannya ya cuy. Yang pertama itu ada dari segi si kabelnya yang berada di sebelah kanan. Jadi colokan USB Type-C itu ada di sebelah kanan. Jadi kalau misalkan gue lagi main game PC gitu ya, dan gue tuh selalu dimiringin si keyboardnya itu keganggu banget cuy. Biasanya kan kalau yang si kabelnya itu di sebelah kiri ya, ini ada di sebelah kanan, jadi lumayan agak keganggu banget. Nah lalu untuk kelemahan lainnya masih ada beberapa bug di aplikasinya cuy ya. Memang sih waktu itu gua download dia tulisannya dalam kurung dia masih beta atau dalam masih percobaan gitu. Dan ini gua rasain banget ini betanya tuh beta parah gitu kan. Misalkan gua udah ngeset warnanya seperti ini, yang diinginkan seperti ini, kok nggak ada perubahan gitu kan. Tuh misalkan tadi antara gua pilih wave dan breathe, itu kok sama nggak berubah gitu kan. Itu mesti kita close dulu, dibuka lagi atau di restart, itu cabut pasang si kabelnya baru bisa. Nah itu mungkin harus dipercepat ya, karena biar maksudnya tampilan si keyboard ini tuh nggak monoton gitu aja gitu. Kita kan kadang pengen kayak gini, gue pengen nge-review nih bentuk wave itu kayak gimana, ternyata tadi banyak gagalnya, banyak gimananya, akhirnya nggak kerekam. Nah seperti itu cuy ya. Nah tapi nggak usah khawatir kalau misalkan yang memang kalian tidak membutuhkan aplikasinya, di keyboardnya ini pun juga dia ada shortcutnya. Jadi lo udah akan dapat buku manual kayak gini cuy. Di situ kan ada petunjuk-petunjuknya nih, misalkan lo pencet F1 itu bakal berubah mode juga, Fn F2 berubah mode juga. Terus misalkan kalian untuk multimedianya nih, misalkan kayak shortcut next music, previous music gitu, itu masih bisa dilakukan tanpa si aplikasinya. Nah cuman kalau misalkan kalian harus pakai makro, barulah kalian pakai si aplikasinya. Nah si kelemahan aplikasinya pun juga ini Windows 10 kalian harus yang sudah paling terupdate cuy. Jadi juga gua harus update dulu Windows 10 gua, baru dia support si aplikasinya begitu. Nah oke, mungkin sekian aja untuk review gue tentang HyperX Alloy Origin ini ya. Tapi so far sih gue sangat terkesima banget dengan si keyboard ini ya. Jadi tapi bukan mentang-mentang gratis gue terkesima gitu cuy ya, tapi memang karena dari segi si modalnya. Dan sebelum gue mendapatkan sponsorship ini pun juga gue mencari keyboard untuk ganti keyboard gue yang kemarin itu, gue sempat melirik si HyperX Alloy Origin ini. Nah cuman dari segi harganya memang lumayan cuy ya. Ini harganya tuh di sekitar 1.700.000-an. Wah makanya waktu itu gue skip ya, karena aduh sayang banget lah untuk ukuran keyboard kayak 1,7 gitu kan ya.
ya udahlah, mending alhamdulillah tapi kita dapat sponsor yang akhirnya nggak ngeluarin duit begitu ya. Nah makanya mungkin dari segi harga pun ada kualitas dan juga ada segi modelnya. Jadi dengan harga 1.700.000 lu bisa mendapatkan semua kenyamanan ini, semua kemewahan ini. Menurut gua ini sangat worth it banget gitu cuy ya. Nah oke, mungkin sekian aja video dari gua kali ini. Jika kalian ada pertanyaan langsung aja tulis di komentar di bawah ya cuy ya. Dan kalau misalkan kalian yang pengen giveaway dari si keyboard ini, langsung ditulis komentar di bawah ya. Pokoknya spam lah, bebas lah kalian mau ngedoain gua kayak gimana yang pasti ini keyboard bakalan gua giveaway ya. Jadi masih ada satu episode ke depan tentang ngebahas untuk si mouse dan si mousepadnya ya cuy ya. Ingat-ingat giveaway sayang banget ya cuy ya. Dan jangan lupa ya, dan karena semua dan pada waktunya, hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tanda Komir Budiman. See you next video, bye bye.